Baca. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat, bahagia, dimanapun teman-teman semuanya berada. Oke, ketemu lagi dengan saya teman-teman Niken Stowijaya dari PT Cipta Sarana Cedekia di konten kita kali ini, yaitu Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak, episode ketiga. Nah teman-teman semuanya, di episode ketiga Pijak ini kita akan bahas tema yang sangat spesial sekali, yaitu tentang insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak COVID-19. Nah teman-teman pasti semuanya sudah pada penasaran kan seperti apa tema kita hari ini? Oke, nah sebelumnya saya kenalin dulu nih teman-teman narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Saya sapa dulu yang pertama, selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Agus Sambodo, SHM SHBKP. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Mbak Niken, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Beliau ini merupakan Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Malang. Wah, pasti tidak asing lagi ya teman-teman semuanya. Oke, saya kenalin nih teman saya nih yang baru bintang tamu kita hari ini di Pijak episode 3. Selain Pak Agus, saya kenalin dulu yang kedua ada Kak Kartika Ayu Ramadhani SAK. Betul? Selamat datang Kak Ayu. Saya panggil Kak ya. Iya, oke, masih sangat muda sekali ya teman-teman semuanya. Oke, jadi Kak Ayu ini saya panggilnya Kak Ayu ya. Jadi Kak Ayu di sini merupakan staf dari Kantor Konsultan Pajak Dr. Andes Agus Sambodo dan rekan. Oke, teman-teman, mari kita bahas tentang seluk-beluk insentif pajak ini Pak Agus. Saya ngobrolnya berdua ya berarti ya. Boleh, saya mau tanya sama dua teman saya ini, teman-teman semuanya, tentang bagaimana insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Oke, saya mau tanya ini kepada teman saya berdua ini, Kak Ayu dan Pak Agus, tentang latar belakangnya ini Pak, adanya kebijakan insentif pajak di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa? Mungkin siapa dulu yang mau jawab ini? Ayo, yang mana dulu? Ya mungkin saya dulu ya, ya nanti silakan Pak Agus. diperjelas oleh Mbak Ayu ya. Ya kita semuanya tahu Mbak Niken, wabah yang menyerang negara kita, ya COVID-19 ya, dampaknya sangat luar biasa, tidak hanya di Indonesia tapi sudah mendunia, dan kita juga tidak tahu sampai kapan wabah ini akan berhenti. Tapi kita semua berdoa, berharap mudah-mudahan ya segera hilanglah wabah ini dan perekonomian kita sudah segera pulih kembali. Amin. Tentunya wabah ini akan berdampak sangat luar biasa terhadap dunia usaha atau wajib pajak begitu ya. Ya, hampir semua sektor ya terimbas dengan adanya wabah ini, sehingga sangat perlu sekali pemerintah harus segera merespon kondisi ini. Ya intinya satu Mbak Niken ya harus ada keseimbangan, keseimbangan antara wajib pajak yang harus membayar pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Jangan sampai defisitnya penerimaan negara terlalu dalam. Di sisi lain wajib pajak jangan sampai terbebani. Ya terbebani dengan kondisi yang seperti ini ya. Dan ada beberapa istilah sebetulnya ya kalau di peraturannya ini berbunyi insentif ya. Tapi apapun itu istilahnya, apakah itu stimulus, insentif ya. Terus ada kebijakan. Juga ada lagi apa Mbak Ayu mungkin istilahnya? Relaksasi ya. Itu sering kita mendengar istilah-istilah itu, tapi intinya sama. Tadi saya sebutkan bahwa harus ada keseimbangan sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan, aturan, insentif, relaksasi terhadap wajib pajak yang terdampak pandemi ini, dan juga pemerintah jangan sampai nanti penerimaan pajak akan jauh drop ya. Itu harapannya, latar belakangnya kenapa aturan ini terbit ya. Dan saya pikir memang harus ya, harus. Ya. Oke. Nah, menurut Kak Ayu gimana ini tentang latar belakangnya? Iya, jadi kalau menurut saya itu nggak beda jauh dengan yang sudah disampaikan sama Bapak Agus tadi, Mbak Niken. Jadi memang kalau kita lihat kan pandemi ini kita juga nggak tahu ya sampai kapan gitu. Lalu cukup berdampak juga kepada perekonomian nasional kita. Jadi
saya rasa juga memang ini sih apa namanya diperlukan juga adanya kebijakan mengenai insentif pajak ini. Jadi supaya wajib pajak itu juga nggak terbebani juga ya dengan kewajibannya. Jadi wajib pajak tetap bisa istilahnya apa ya? Ya, tetap eksis iya, begitu ya. Tetap itu. Jadi tetap bisa melakukan kewajiban perpajakannya, tapi tidak terlalu terbebani itu tadi. Oke, tidak terlalu terbebani. Oke, teman-teman. Wah, aduh, ini masih di pertama saja saya sudah deg-degan. Sudah penasaran juga ini teman-teman. Nah, kalau tadi tentang latar belakang ini Kak Ayu dan Pak Agus. Nah, selama pandemi COVID-19 ini, Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak, Pak Agus, ini sudah memberikan kebijakan apa saja yang terkait dengan kebijakan insentif pajak ini sendiri? Ya, sebetulnya sejak awal itu ada semacam PMK, dan PMK ini memang awalnya itu lingkupnya hanya beberapa aja yang menurut pemerintah ini sangat terdampak, tapi sebetulnya hampir semua sektor bisnis itu terdampak. Akhirnya peraturan ini akan semakin diperluas. Mungkin Mbak Ayu nanti bisa menjelaskan satu persatu aturannya seperti apa dan bidang apa saja yang mendapatkan insentif ini. Ya, yang jelas nanti dari si karyawan juga harus mendapatkan keringanan ya. Ya, karyawan yang gajinya mungkin dengan adanya pandemi ini dipotong oleh perusahaannya. Jangan sampailah terbebani pajak juga. Nanti juga dunia usahanya juga, perusahaannya juga, si pemberi kerja juga ini juga harus mendapatkan insentif ya. Kita tahu semuanya bahwa kewajiban pajak itu tidak harus menunggu nanti di akhir tahun. Tapi setiap bulan kita sudah harus ada angsuran dan lain sebagainya. Ketika angsuran ini tinggi, yang dasarnya tahun lalu, jangan sampai nanti wajib pajak ini di akhir tahun dengan omset yang turun karena pandemi ini, tahu-tahu jadi lebih bayar nanti. Wah, ini sangat tidak apa? Bagi perusahaan juga nggak efisien, pemerintah pun juga mungkin akan nanti ribet juga karena kalau lebih bayar nanti perusahaan diperiksa dan lain sebagainya. Sehingga perlu adanya ini insentif ini di beberapa jenis pajak. Nanti silahkan Mbak Ayu dijelaskan mulai dari aturannya sampai nanti objeknya apa di masing-masing aturan ini. Silakan Mbak Ayu mungkin bisa menambahkan. Kak Ayu. Ya, jadi baik Mbak Niken. Jadi selama masa pandemi ini sudah ada beberapa kebijakan. Itu yang pertama adalah PMK 23 tahun 2020 Mbak Niken. PMK 23. Nah, tapi setelah itu PMK-nya ini dicabut. Nah, lalu selanjutnya ada lagi kebijakannya yaitu PMK 44. Nah, PMK 44 ini dicabut lagi. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ada lagi Mbak Niken yaitu PMK 86. Gitu. Nah, PMK 86 ini hanya diubah saja dengan yang namanya PMK 110. Nah, itu yang diberlakukan mulai 14 Agustus tahun 2020 Mbak Niken. Nah, selain PMK itu, kalau PMK kan kita biasanya pembahasannya masih umum ya. Jadi objeknya apa saja seperti itu. Nah, untuk aturan pelaksanaannya itu juga ada SE-nya Mbak Niken. Jadi mulai SE 29, 43 lalu diubah menjadi SE 47 yang diberlakukan mulai tanggal 25 Agustus tahun 2020. Jadi itu kebijakannya yang telah dibuat oleh Menteri Keuangan dalam hal pandemi COVID ini. Wah, jadi macam-macam ya, cukup banyak ya berarti Kak Ayu kebijakan baru terkait dengan insentif pajak ini teman-teman. Nah, kalau begitu sesuai dengan tadi beberapa dasar hukum atau kebijakan yang disampaikan oleh Kak Ayu. Nah, kalau begitu garis besarnya ini Kak Ayu dan Pak Agus yang ada di PMK 23 dan 44 ini apa saja? Serta mungkin objeknya ya, kalau biar teman-teman semuanya nih yang dimanapun berada biar tahu PMK 23 sama 44 ini objeknya seperti apa, kemudian mengatur tentang apa, monggo. Ya, secara garis besar Mbak Niken ya, PMK ini mengatur tentang kebijakan di bidang PPh 21, PPh karyawan ya. Tentunya nanti insentifnya apa, nanti Mbak Ayu akan jelaskan. Juga PPh 22 impor ya. Jadi ketika wajib pajak nanti akan mengimpor dari luar daerah pabean itu juga ada kebijakan tentang PPh 22. Juga tadi saya sampaikan di awal PPh 25
PPh 25 ini terkait dengan angsuran setiap bulan yang harus dibayar oleh wajib pajak yang pajaknya atau PPh-nya menggunakan pembukuan ya. Jadi harus ada angsuran PPh 25 ini 25 ini dasarnya adalah tahun lalu. Jika tahun lalu itu tinggi, keuntungannya pajaknya tinggi, sehingga angsurannya di tahun berikutnya juga akan tinggi. Oke, betul. Begitu ada pandemi ini, kondisi turun, lah ini diberikan insentif juga. Ya, ada pengurangan lah nanti berapa persen nanti Mbak Ayu akan jelaskan. Dan juga di bidang PPN ya, Mbak Ayu ya, PPN juga ada kebijakan. Dan PMK berikutnya akan memperluas ya. Di PMK 23 itu hanya beberapa kelompok usaha saja. Oke, KLU-nya Pak ya. KLU-nya. Oke. Tapi begitu dampaknya semakin meluas pandemi ini, akhirnya di PMK berikutnya itu diperluas lagi. Oke. Ya, sampai berapa jumlahnya, berapa kelompok atau klasifikasi usaha yang mendapatkan fasilitas, sampai sekarang nanti Mbak Ayu yang akan menjelaskan ya. Oke, monggo Mbak Ayu mungkin lebih detail. PPh 21-nya seperti apa, 22-nya seperti apa, 25-nya seperti apa. Monggo. Oke, jadi saya ke ini dulu ya Mbak Niken, PMK 23 dulu ya Mbak Ya, Niken. silakan. Nah, kalau yang di PMK 23 itu seperti dijelaskan Pak Agus di awal tadi, jadi di situ membahas mengenai insentif PPh 21. Lalu ada PPh 22 tapi atas impor aja Mbak Niken. Selain itu ada angsuran PPh 25 sama insentif PPN. Nah, untuk yang PPh 21 itu nggak semua pegawai yang mendapat insentif Mbak Niken. Jadi di situ sudah ada ketentuannya. Nah, siapa aja pegawai yang mendapatkan insentif PPh 21 ini? Yaitu yang pertama adalah pegawai itu wajib punya NPWP. Oke, wajib punya NPWP. Wajib punya NPWP ya teman-teman. Dan yang kedua, penghasilannya yang sifatnya tetap setelah disetahunkan itu belum melebihi 200 juta Mbak Niken. Oke. Gitu. Ya. Jadi itu yang mendapatkan insentif PPh 21. Gitu. Kalau untuk yang PPh 22 atas impor tadi itu ada syaratnya, yaitu kita memiliki yang namanya SKB PPh pasal 22. Apa itu Kak? SKB itu singkatannya apa? Ayo apa Ada nih? yang tahu? SKB yaitu surat keterangan bebas. Surat keterangan bebas. Oke. Ya, jadi itu adalah syaratnya supaya kita bisa dapat insentif PPh pasal 22. Oke. Itu. Lalu untuk PPh pasal 25 itu kita juga dikasih insentif. Istilahnya kayak semacam potongan lah Mbak Niken, diskon. Nah, ya. pasti wajib pajak kalau dikasih diskon seneng ya Mbak Niken. Oh iya. Oke, kalau di PMK 23 ini diskonnya 30%. Oke. Gitu. Jadi Dan- turun sampai iya. 30% ya. Iya, jadi ada potongan 30% Pak dari jumlah PPh 25 yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. Kalau 100 berarti tinggal 70. Iya, Tinggal betul, 70. Pak. Itu Wow. sesuai PMK 20. Lumayan ya. Lumayan ya, dibandingkan betul. yang Oke, lalu saya lanjutkan untuk yang kedua, yang PMK 44. Di sini ada satu tambahan jenis pajak lagi, yaitu ditambahi PPh final sesuai PP 23. Oke. Oh, yang UMKM istilahnya UMKM, ya. betul. Yang Jadi- setengah persen itu Iya, Mbak ya. betul. Jadi wajib pajak yang memanfaatkan PP 23 ini, dia langsung bisa memanfaatkan insentif pajak ini Mbak Niken. Sampai berapa persen itu Mbak turunnya? Itu semuanya Pak. 0 berarti. Iya, Oh, jadi- berarti nggak perlu bayar pajak. Tidak. Wah, ini sangat-sangat membantu sekali ini terutama bagi UMKM ya. Iya, betul. Dan perlu diingat UMKM itu batasannya omset sampai dengan 4,8 miliar. Wow. Yang pajaknya milih final setengah persen. Ya. Dengan adanya pandemi ini bisa 0, nihil. Bisa nol. Ya. Jadi lumayan juga ya kalau dilihat Iya. dari nominalnya ya Pak. Nah, selain itu di PMK 44 ini juga ada perubahan ini Mbak Niken. Jangka waktu penyampaian laporan realisasinya. Oke. Gitu. Kalau sebelumnya itu kita laporannya 3 bulan sekali. Kalau yang di PMK 44 ini kita setiap masa pajak. Setiap bulan. Iya, Setiap setiap bulan. bulan kita Betul. membuat laporan itu. Jadi mungkin dari pihak pajaknya supaya lebih mudah ngeceknya juga ya. Pak, Ya, sebagai alat kontrolnya aja. Ya. Jangan sampai nanti
3 bulan terlalu lama ya. Jangan-jangan sudah ada perubahan yang lebih drastis lagi begitu. Ya. Jadi gitu. Nah, selain itu di PMK 44 juga ada tambahan KLU. Jadi kalau sebelumnya di PMK 23, misalkan kayak PPH 21, awalnya yang mendapat insentif hanya 440 KLU. 494 KLU. KLU atau Iya. jenis usaha begitu Jenis ya. usaha, iya betul. Nah, di PMK 44 ini menjadi 1062 KLU, Oh. Pak. Luas banget ya. Ini ya. Tambah banyak ya berarti ya. Iya, Mbak Iya, Niken, ya. betul. Nah, seperti itu. Lalu setelah PMK 44 kan dicabut nih Mbak Niken. Iya. Ada lagi nih PMK 86. Nah, yang di PMK 86 ini ternyata waktu pemanfaatan insentifnya yang ditambah. Oh. Diperpanjang ya. Iya betul Pak. Jadi Diperpanjang. awalnya itu kan hanya sampai masa September aja nih Mbak Niken. Lah di PMK 86 ternyata ditambah lagi sampai dengan masa Desember tahun 2020. Akhir tahun ini ya Mbak Iya, ya. Akhir tahun ini. Jadi ditambah lagi plus ada lagi perluasan KLU. Oh iya Jadi iya. ditambah lagi nih KLU-nya Mbak. Gitu. Lalu untuk yang PMK 110 itu ada tambahan satu bab. Nanti bisa teman-teman baca juga ya, yaitu ada insentif untuk PPh final atas jasa konstruksi. Jasa konstruksi ya. Mungkin teman-teman yang sudah mempelajari pajak masih ingat ya, jasa konstruksi ada 3. Pelaksanaan dan pengawasan. PPh-nya final. Ini pun dapat insentif. Ya. Gitu. Aduh, teman-teman sekalian, biar semakin semangat nih Pak, silahkan dinikmati kopinya Kak Ayu, Pak Agus. Sudah saya Kan cicip acaranya tadi. ngopi Pak. Iya, sambil Iya. ngobrol pajak. Ngopi sambil ngobrol pajak. Wow. Oke, kita lanjutkan ya Pak ngobrolnya ya, Iya, Kak Ayu iya, juga monggo. ya. Nah, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Kak Ayu tentang beberapa ketentuan mengenai insentif pajak. Nah, kalau begitu kenapa nih Kak Ayu dan Pak Agus PMK nomor 23 sama 44 ini kok dicabut? Ya, mungkin saya secara umum dulu, nanti Mbak Ayu akan menjelaskan ya. Awalnya mungkin pemerintah tidak menduga kalau dampaknya COVID ini begitu meluas hampir semua sektor. Yang awalnya hanya diatur beberapa kelompok klasifikasi usaha tadi, dan waktunya juga tadi sampai September ya. Ya, karena ini tidak kunjung mereda, bahkan mungkin sekarang ya terus stagnan atau bahkan ada yang meningkat ya. Bahkan Jakarta sekarang PSBB lagi ya. Ya, mudah-mudahan daerah lain enggak lah ya. Ya. Tentunya ini akan semakin luas dampaknya, ya, tidak terkontrol, tidak terkendali, sehingga aturan ini pun juga harus disesuaikan otomatis, sehingga adanya perubahan itu. Aturan yang lama dicabut, diganti yang baru, dan seterusnya, ya. Dan klasifikasi usaha tadi semakin diperluas. Jadi itu alasannya kenapa kok dicabut, diperbarui. Dan tadi mungkin menarik ya, akhirnya diperpanjang sampai Desember. Iya betul Pak. Nah, seandainya 2021 belum mereda, berarti akan ada aturan lagi ya. Kemungkinan kita diperpanjang lagi ya Pak. Iya. Kita tunggu saja ya teman-teman semuanya. Nah, Kak Ayu mungkin ada yang ditambahkan terkait kenapa kok PMK nomor 23 sama 44 ini kok dicabut? Oke, jadi saya setuju dengan yang sudah disampaikan Bapak tadi. Jadi mungkin karena melihat kondisinya yang nggak kunjung hilang ya Mbak, khususnya ya Mbak. Nggak reda-reda ya. Iya betul. Jadi tambah ini juga ya, tambah banyak kayaknya ya Mbak. Jadi aturannya ini juga menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Gitu. Oke. Jadi Iya. supaya kondisi usahanya tetap bisa jalan. Ekonominya bisa stabil kayak gitu mungkin. Oke, nah kalau begitu nih Pak Agus dan Kak Ayu tadi kan PMK nomor 23 sama 44 sudah dicabut dan diubah diganti yang baru, dengan ya. PMK yang baru yaitu nomor 86 dari PMK 03 tahun 2020. Ini isinya tentang apa Pak kalau begitu? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu ya. Insentif di bidang beberapa jenis PPh tadi mulai 21, 22, 25, PPN ya. Terus tadi diperluas jasa konstruksi, diperluas juga untuk UMKM atau wajib pajak yang tunduk pada PP 23 yang hitungannya 0,5% itu bisa 0 tadi. Ya, mungkin Mbak Ayu lebih detail bisa menjelaskan nanti ya.
menambahkan penjelasan ini, monggo silahkan Mbak Ayu. Oke, baik. Untuk yang PMK 86 ya Mbak Niken. Ya, oke. Jadi di PMK 86 sebetulnya itu masih sama dengan PMK yang sebelumnya. Jadi tetap ada insentif 21, lalu ada PPh 22 atas impor tadi, ada PPh final atas UMKM. Oke, lalu ada yang PPh 25. Sama yang PPN tadi, hanya saja ada tambahan yaitu yang atas jasa konstruksi. Gitu. 25-nya tadi di awal tadi 30% ya Mbak ya. Betul, Pak. Dengan PMK yang baru ini ada. Nah, untuk yang sampai dengan PMK 86 itu kan masih tetap 30% nih Pak. 30%. Nah, cuma di PMK 110 ditambah lagi Pak diskonnya. Berapa? Jadi awalnya 30 menjadi 50 Pak. 50%, 50 ya. Iya. Jadi kalau misalkan dia harus ngangsur tiap bulan 100, Iya. cukup mengangsur 50. 50 Itu pun saja. kalau mampu ya. Dalam kondisi seperti ini ya. Ya, sektor-sektor tertentu bahkan sampai ada yang lockdown loh. Ya, pariwisata khususnya itu tutup sama sekali, nggak ada pemasukan, dia harus bayar 50%-nya, mungkin juga masih agak berat juga ya. Ya. Oke. Nah, dari yang terakhir tadi PMK nomor 86 ya Kak Ayu, kemudian kan diubah lagi ya. Jadi yang terbaru ada PMK nomor 110. 110, ya. Nah, ini pembahasan apa saja yang ada atau dituangkan dalam PMK nomor 110 ini? Oke, jadi kalau yang di PMK 110 ini Mbak Niken dia membahas lebih detail itu lebih banyak di PPh 25 tadi. Gitu. Iya. Jadi yang tarifnya awalnya 30 menjadi 50. 50. Gitu. Dan batas waktunya juga sama ya, sampai dengan masa Desember. 2020 tadi Mbak Niken. Gitu. Dan untuk lapor realisasinya itu disampaikan tiap bulan. Tiap bulan. Nah, ingat-ingat ya teman-teman semuanya. Jadi untuk wajib pajak yang memenuhi persyaratan bisa memanfaatkan ini insentif pajak yang diterbitkan oleh pemerintah. Baik, ini pertanyaan penutup Pak Agus. Jadi kalau kita lihat dari perbicaraan yang tadi teman-teman semuanya, kebijakan insentif pajak ini berarti merupakan salah satu upaya pemerintah untuk tetap menstabilkan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan, tapi dengan catatan tidak memberatkan wajib pajak, teman-teman. Nah, kalau begitu Pak Agus, terkait kebijakan insentif pajak ini, menurut Pak Agus dan Kak Ayu, efektif atau tidak? Ya, Mbak Niken, dikatakan efektif, sangat efektif ya. Memang faktanya banyak wajib pajak yang mengalami penurunan drastis usahanya, sangat efektif dengan adanya insentif ini. Cuman tadi saya katakan di awal bahwa sektor tertentu tuh bahkan sampai tutup ya, tidak melakukan kegiatan usaha. Jadi kalau masih harus membayar PPh 25 yang 50% tadi, saya yakin nanti di akhir tahun pasti akan LB, SPT-nya akan lebih bayar. Ini jadi repot juga. Karena apa? Lebih bayar nanti kaitannya dengan pemerintah harus mengembalikan. Ada pemeriksaan ya. Dan ini mungkin harapan kita ya, harapan kita sebagai konsultan, sebagai wajib pajak juga. Seandainya nanti ada LB ya terkait dengan dampak Covid ini, mohonlah mungkin ada kebijakan tentang pemeriksaan. Apakah nanti pemerintah harus mengembalikan secara bertahap karena kesulitan likuiditasnya, tapi harapan saya jangan, kalau toh diperiksa ya percuma juga, wong memang nggak ada usaha loh. Ya, sudah yang LB akibat Covid, ya mungkin nanti ada kebijakan yang agak longgar begitu ya. Karena terus terang wajib pajak itu kalau diperiksa juga ribet juga ya. Ya, jadi saya katakan Mbak Niken sangat efektif ya, sangat efektif. Namun beberapa jenis usaha penurunan PPh 25 tadi dianggap juga masih berat ya. Tapi namanya peraturan, nggak bisa nanti harus ini ya, memang harus ambil jalan tengahnya. Memang ada pihak-pihak yang mungkin merasa wah ini nggak pas menurut kami kan tadi, sama sekali dia nggak membuka usahanya. Bahkan ada sektor-sektor usaha yang wah ini sangat pas, saya masih tetap eksis dengan adanya pandemi Covid ini, ada penurunan 25. Ya, mereka sangat-sangat terbantu sekali. Ya.
Jadi itu saya kira jalan tengahnya itu nanti harapan kita semuanya ke depannya ya tentang kebijakan pemeriksaan ini bagi yang LB tadi ada kebijakan-kebijakan khusus yang lebih soft begitu. Ya harapan kita. Menurut Kak Ayu nih, Efektif juga sih Mbak Niken gitu kan. Soalnya kan apalagi kalau misalkan kayak UMKM itu bisa membantu sekali ya Mbak Niken ya. Ya, betul. Jadi dia pendapatannya kan kayaknya makin kecil gitu. Jadi sehingga ada insentif dia nggak bayar pajak sama sekali. Iya. Ini sangat membantu sekali untuk kelangsungan Iya. kegiatan Usahanya ya. usahanya ini Mbak Niken kayak Iya. gitu. Kalau untuk yang PPh 25 seperti yang disampaikan Pak Agus tadi mungkin memang ada kebijakan lagi ya, diharapkan ada kebijakan lagi ke depannya gitu. Supaya bagi yang wajib pajaknya ini LB lebih mudah. Jadi kalau bisa tidak melalui pemeriksaan seperti biasanya. Oke, nah ada yang ditambahkan Pak Agus? Saya pikir cukup ya dan kita semuanya berharap pandemi ini segera berakhir, kondisi ekonomi segera pulih ya, pajak kembali seperti semula ya. Ya memang kita harus kembali ke fungsi pajak ya. Fungsi pajak itu sebagai alat untuk mengatur ya dalam kondisi negara yang seperti ini ya, adanya pandemi, aturan itu pasti akan terus ada, terus diperbarui, menyesuaikan dengan kondisi Mbak Niken. Dan ini sebagai tugas pemerintah. Memang ke depan sangat berat ya, terutama tugas dari Direktorat Jenderal Pajak ya, bagaimana untuk merealisasikan target yang dari tahun ke tahun semakin tinggi. Di sisi lain kondisi ekonomi yang ya seperti ini akibat dampak pandemi COVID ini. Ya mudah-mudahan lah akan baik-baik ke depannya ya. Tetap baik, tetap eksis, wajib pajak tetap bisa bertahan, pemerintah juga tidak akan kesulitan likuiditas dan lain sebagainya. Iya. Yeah. Amin. Semoga sesuai dengan harapan kita semuanya ya. Yeah. Nah, kalau begitu sekarang saya tanya ke Kak Ayu nih, gimana nih pesan atau kesannya serta harapannya ke depannya tentang kebijakan ini nanti seperti apa? Oke, jadi mungkin ini ya Mbak Niken pesannya untuk wajib pajak semoga selalu optimis, gitu, yakin bahwa usahanya itu tetap bisa eksis meskipun kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID kayak gini ya. Gitu. Lalu untuk mungkin pegawai-pegawai yang banyak di PHK juga itu semoga nanti setelah pandemi ini bisa segera mendapatkan pekerjaan lagi ya lebih baik dari sebelumnya mungkin kayak gitu. Lalu jangan lupa bagi teman-teman juga semuanya tetap patuhi protokol kesehatan. Betul. Supaya kita semua tetap sehat, bisa beraktivitas seperti biasa dan pandemi ini segera hilang ya Mbak Niken. Segera berakhir ya. Iya, betul. Gitu. Saya rasa itu Mbak Niken. Oke, nah teman-teman sekalian, sayang sekali waktu kita sudah habis ya di pijak episode ketiga ini. Teman-teman jangan lupa pantengin terus channel YouTube kita Cipta Sanana Cendekia karena banyak episode-episode berikutnya yang pastinya seru dan menarik tentunya ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita dan jangan lupa follow Instagram kita di @ciptasananacendekia dan @edsmk. Terima kasih. Saya Niken Stowijaya mohon undur diri. Tentunya teman-teman jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, saya Niken Stowijaya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.